Assalamualaikum, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 ya. Nah, kalau minggu lalu kita sudah mempelajari masalah ekonomi klasik, hari ini kita akan mempelajari masalah ekonomi modern dan sistem ekonomi. Langsung saja yuk kita masuk ke materi selanjutnya. Masalah ekonomi modern. Masalah dasar dalam ekonomi modern dibagi menjadi 3. Pertama, barang dan jasa apa yang harus diproduksi? 2. Bagaimana barang dan jasa harus diproduksi? 3. Untuk siapa barang dan jasa diproduksi? Kita bahas dari yang pertama. Barang dan jasa apa yang harus diproduksi? Persoalan ini kelihatannya sederhana, tetapi sebenarnya memerlukan pemikiran yang harus mempertimbangkan beberapa aspek. Karena sumber daya yang terbatas, masyarakat harus memilih dan memutuskan barang yang akan diproduksi. Misalnya, makanan, pakaian, mesin industri, atau sarana transportasi. Sangat tidak mungkin memproduksi semua jenis benda pemuas kebutuhan tersebut sejumlah yang kita inginkan. Nah, setelah menentukan jenis barang dan jasa yang akan diproduksi, masyarakat juga harus memutuskan berapa besar jumlah barang yang akan diproduksi. Keputusan mengenai barang apa yang akan diproduksi harus dipertimbangkan dengan cermat dalam pengalokasian dana pembangunan, terutama dalam memproduksi barang-barang. Kita harus dapat menjelaskan alasan barang tersebut diproduksi. Jika sudah memutuskan jenis barang yang akan diproduksi, tantangan selanjutnya adalah bagaimana barang dan jasa harus diproduksi. Nah, masalah produksi juga meliputi teknologi atau metode produksi yang digunakan untuk memproduksi sesuatu barang, termasuk jumlah tenaga kerja serta jenis mesin dan bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi. Terakhir, untuk siapa barang dan jasa diproduksi? Persoalan di sini adalah siapa yang memerlukan barang dan jasa tersebut dan siapa yang menikmati hasilnya. Inti dari pertanyaan tersebut berfokus pada masalah distribusi. Barang hasil produksi harus didistribusikan sesuai ukuran pendapatan dan kondisi masyarakat. Lalu, bagaimana solusi terhadap masalah ekonomi? Masalah ekonomi dapat diatasi dengan beberapa alternatif, seperti membuat pilihan untuk bertindak, mempertimbangkan biaya peluang, menyusun skala prioritas, mengelola keuangan, dan memilih sistem ekonomi yang tepat untuk perekonomian suatu negara. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem ekonomi. Tadi sudah disinggung sedikit mengenai sistem ekonomi. Secara umum, sistem ekonomi yaitu suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasi seluruh kegiatan perekonomian dalam masyarakat yang dilakukan pemerintah atau swasta yang berlandaskan prinsip tertentu guna meraih kemakmuran dan kesejahteraan. Fungsi sistem ekonomi yaitu sebagai penyedia dorongan untuk berproduksi, berfungsi dalam mengorganisasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian, sebagai pengatur dalam pembagian hasil produksi di seluruh anggota masyarakat agar dapat terlaksana seperti yang diharapkan, menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Terdapat 4 corak sistem perekonomian yang berkembang, antara lain sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi pasar, dan sistem ekonomi campuran. Pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional menitik beratkan pada kebiasaan, tradisi, dan adat istiadat masyarakat dalam menjalankan perekonomian. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional adalah sebagai berikut. 1. Teknik produksi dipelajari secara turun-temurun. 2. Menggunakan sistem barter dalam kegiatan perdagangan. 3. Belum terdapat pembagian kerja dalam kegiatan ekonomi. 4. Kegiatan ekonomi terikat pada adat istiadat atau kebiasaan masyarakat. 5. Alat atau teknologi produksi masih bersifat sederhana.
Berikut kelebihan dari sistem ekonomi tradisional. Pertama, menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. 2, timbul persaingan untuk maju. 3, mendorong hubungan kerjasama dan kerukunan sehingga terdapat keselarasan antar individu. 4, barang dihasilkan untuk kelangsungan hidup masyarakat sehingga mengurangi pemborosan. 5, adat istiadat dan tradisi relatif terjaga. 6. Alam relatif terjaga karena masyarakat cenderung menjaga kelestarian alam sekitarnya. Adapun kekurangan dari sistem ekonomi tradisional adalah lebih rentan karena tergantung pada kondisi alam, standar hidup masyarakat relatif rendah, teknologi yang digunakan sederhana dan tradisional, cenderung menolak perubahan sehingga masyarakat kurang berkembang. Kedua, sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi yang semua keputusan penting diambil oleh pemerintah. Pemerintah sebagai pengatur segala kebijakan ekonomi yang diselenggarakan oleh masyarakat. Namun, saat ini jarang negara yang menerapkan sistem ekonomi komando murni. Ciri-ciri sistem ekonomi komando adalah 1. Sumber daya ekonomi dikuasai dan dimiliki negara. 2. Sistem ekonomi diatur pemerintah. 3. Jenis pekerjaan dan pembagian kerja diatur pemerintah. 4. Kebebasan berekonomi masyarakat sangat terbatas. 5. Hak milik pribadi tidak diakui. 6. Tingkat harga dan bunga ditetapkan oleh pemerintah. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi komando. Ketiga, sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar merupakan kebalikan dari sistem ekonomi komando. Negara yang menganut sistem ekonomi pasar adalah Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Prancis. Ciri-ciri ekonomi pasar diantaranya pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi, timbul persaingan dalam masyarakat, dan kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar. Kelebihan dari sistem ekonomi pasar salah satunya adalah timbul persaingan untuk maju karena kegiatan ekonomi sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Adapun kekurangan dari sistem ekonomi pasar adalah sulit melakukan pemerataan pendapatan dan sering muncul monopoli yang merugikan masyarakat. 4. Sistem ekonomi campuran. Dalam ekonomi campuran, pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Biasanya, kegiatan ekonomi diserahkan kepada kekuatan pasar. Berikut ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran. Adapun kelebihan dari sistem ekonomi campuran, salah satunya pemerintah dapat lebih fokus untuk menggerakkan sektor usaha mikro kecil dan menengah. Kekurangannya terdapat kesulitan untuk menentukan batas kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan pemerintah dan swasta. Dan berikut sistem perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia dapat didefinisikan sebagai sistem perekonomian berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Pasal 33 dari Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pasal yang berhubungan dengan sistem ekonomi Indonesia. Berikut ini adalah karakteristik perekonomian Indonesia. Yang harus dihindari dari sistem perekonomian di Indonesia salah satunya adanya persaingan yang tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi hanya pada satu kelompok atau tindakan monopoli yang merugikan masyarakat. Cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum.